Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama Bang Wira nih. Kali ini kita akan ke bagian sesi pengenalan aplikasi Tableau ya. Jadi tuh kita apa aja sih gitu. Kita akan bahas apa aja sih yang ada di dalam Tableau tuh, fitur-fiturnya apa aja. Terus mungkin sepintas-pintas nanti saya jelaskan ya. Terus bagaimana sih cara bikin akun Tableau public gitu kan. Terus juga bagaimana cara installnya. Jadi ikutin terus ya teman-teman ya. Kita langsung aja ya. Oke. Oh ya, jangan lupa untuk mendukung channel Bang Wira agar Bang Wira lebih semangat dengan membuat video apa aja yang ada di Bang Wira. Banyak ya, dari kehidupan sehari-hari sampai tutorial yang insya Allah akan saya update terus, dan review-review barang-barang yang telah saya beli nih. Nanti akan saya update apakah itu awetnya berapa lama, seperti itu teman-teman. Jadi jangan lupa di subscribe, like, terus kalau ada pertanyaan ketik aja ya di kolom komentar ya. Kalau Bang Wira tahu gitu kan, pasti Bang Wira akan jawab. Kalau Bang Wira nggak tahu, Bang Wira akan cari tahu dulu, terus Bang Wira usahakan jawab. Kalau ada komentar-komentar yang seputar tentang menarik gitu kan, boleh di info-info di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja nih untuk mempersingkat waktu. Oke teman-teman, sebelum kita memulai perkenalan Tableau, kita kan install Tableau dulu nih. Jadi sebelum install Tableau publiknya, kita daftar dulu nih. Daftar dulu ya Tableau public. Jadi teman-teman siapkan satu email ya. Nanti kita ketik dulu di sini Tableau public. Nah, kalau udah muncul Tableau public begini nih teman-teman nih. Nih teman-teman tinggal klik aja. Terus kita mau download dulu aja kali ya. Kita download nih yang di create nih, di create. Nah, teman-teman klik yang download Tableau Desktop Public Edition ya. Diklik aja. Nah, terus nanti di sini ini aja sih, kayak cuman buku tamu aja. Jadi teman-teman tulis asal juga nggak apa-apa. Misalnya di sini tuh asal gitu kan. Asal tulis. Nanti emailnya nggak perlu beneran juga nggak apa-apa. Jadi ini kayak cuma buku tamu aja sih. Nah, terus download app. Nah, nanti dia kan kayak gini nih, tunggu aja. Biasanya langsung dia otomatis download, tapi ini ini di always aja dulu. Down. Oke, kita pilih yang Windows. Nah, ini lagi download nih teman-teman ya. Downloadnya sekitar 3 menit. Oke teman-teman, ini downloadnya sudah selesai nih. Berarti kita install dulu ya. Kita install dulu nih teman-teman nih. Klik aja di sini, terus kita klik aja. Terus nanti dia muncul. Nah, ini tinggal dicentang aja ya. Terus ini tinggal di install aja. Langsung aja ya. Ini download product usage data, udahlah biarin aja nggak usah. Nah, ini diinstal. Nanti kalau dia muncul kayak gini, di yes aja ya, yes. Nah, ini proses install. Jadi didiemin aja, biasanya nggak lama sih. Ini sambil menunggu proses install, teman-teman bisa klik di sign up for Tableau public ya. Di sini. Nah, terus teman-teman bisa bikin akun Tableau-nya ya. Nah, di sini tulis saja, kalau saya nih gini aja lah ya, tutorial. Terus last name-nya Tableau. Nah, emailnya saya pakai email saya. Terus ini passwordnya teman-teman ketik ya, sesuai dengan kemauan teman-teman. Ya, diusahakan huruf depannya itu huruf besar ya.
terus dipaduin underscore, terus baru angka. Itu ya teman-teman. Nah, jika sudah, langsung create my account. Nah, ini udah nih. Kalau udah begini, berarti teman-teman sudah memiliki akun Tableau. Biasanya sih harusnya konfirmasi ya, saya agak lupa nih. Tapi kita coba masuk dulu ya dengan username sama password yang teman-teman buat. Ini di remember me aja ya, biar nggak saya login berkali-kali. Nah, benar kan? Ini ada aktivasinya ya. Jadi aktivasi ini ada di email. Jadi teman-teman tinggal buka email dulu, cek emailnya ya. Dicek emailnya apakah ada yang masuk atau tidak gitu. Saya ngecek email dulu ya. Nah, ini udah ada nih teman-teman, udah masuk ya emailnya. Tadi setelah saya cari-cari, ini sudah masuk. Nanti ada seperti ini ya. Jadi teman-teman tinggal klik aja, klik link yang ini nih, yang ada bacaan token. Nah, biasanya dia nanti otomatis. Nah, otomatis sudah masuk sebagai akun teman-teman ya. Nah, ini kita gini aja. Tinggal klik login lagi aja, terus masukkan lagi satu password yang tadi teman-teman ya. Enter atau klik login. Nah, terus kalau udah kayak gini kasih tahu aja kita ada di mana. Ini sebenarnya bebas ya. Kalau saya tulis Indonesia aja ya. Teman-teman boleh ikutin, boleh enggak ya. Nah, di sini centang aja terus komplit. Nah, kalau udah kayak gini tinggal ini sebenarnya cuma pertanyaan aja sih ya. Tinggal di X saja. Terus teman-teman udah punya akun Tableau public sendiri. Nah, kalau kayak gini teman-teman klik yang ini nih, yang gambar orang. Terus my profile. Nah, di sini masih kosong ya, belum ada project yang kita buat. Jadi kalau sebenarnya di Tableau public, akun Tableau public teman-teman tanpa install di desktop itu bisa buat di sini langsung bisa. Nah, seperti ini bisa. Ini masukin datanya, cuma kalau saya agak kurang nyaman sih ya kalau ngeditnya di sini tuh. Jadi lebih nyaman di desktop. Tapi sama aja ya, tapi menurut saya sih kurang nyaman aja di sini. Dan juga ada beberapa fitur yang menurut saya ada yang kurang lah kalau di website kayak gini. Jadi lebih baik teman-teman tetap install si Tableau public-nya gitu deh. Nah, ini setelah selesai diinstal dia akan seperti ini gitu kan. Ini boleh teman-teman download dan install kalau ada kebutuhan update. Nanti dia muncul kayak gini. Di ini boleh klik ini atau boleh di skip, terserah teman-teman ya. Tapi teman-teman asal tahu nih, misal teman-teman bikinnya pakai Tableau public versinya terbaru, terus teman-teman mau convert ke Tableau desktop gitu, mau buka di Tableau desktop tapi Tableau desktopnya yang terlama, biasanya ada kayak perubahan-perubahan sedikit gitu, kayak ada yang malah tuh sempet warna itu berubah gitu. Jadi sebisa mungkin samain versinya dengan versi yang ingin dipindahkan gitu loh teman-teman. Misalnya pengen dibuka di Tableau desktop itu bukan yang public ya, Tableau desktop yang biasa, pengen buka Tableau desktop yang server itu disamain aja fitur ya, disamain aja versinya. Tapi itu nggak terlalu penting ya, yang penting kita memahami fitur-fitur yang ada di dalam Tableau ya gitu ya. Oke, ini saya download and install aja deh.
Oke teman-teman, setelah Tableau publiknya sudah terinstall yang desktop, ini setelah Tableau publiknya sudah terinstall yang desktop ya, teman-teman di sini bisa lihat kita tuh disuruh connect ke data gitu, dimana data itu bisa berupa Excel, bisa text file. Text file itu apa sih? Text file itu ya seperti CSV ya. Jadi CSV ini sebenarnya walaupun dia bisa dibuka dari Excel, tapi sebenarnya dia adalah text file yang dimana dia dipisahkan oleh tanda koma-koma gitu. Jadi kalau kita buka di Excelnya itu belum kita setting data importnya ya, dia itu akan tampil di satu kolam yang dimana itu dia koma, misal gini, ID, koma, nama, koma, jumlah, koma, dan seterusnya gitulah ya. Nah sekarang kita mau buka file yang bernama Superstore. Jadi file ini nanti akan saya taruh di kolom deskripsi ya untuk linknya ya, teman-teman bisa download file ini ya. Oke, kita open aja. Nah setelah itu maka akan muncul data-data yang sorry agak gatel ngorokan akan muncul data-data tersebut gitu di tabel data ini gitu, tabel data yang di Tableau. Nah ini teman-teman bisa pastikan filenya kayak kategori itu udah bener teks belum, sheet itu udah bener maps belum, nah terus dan seterusnya ya, sampai ke diskon itu udah integer atau belum. Nah nanti kalau teman-teman menemukan Tableau itu mengidentifikasinya salah, misalnya oh ini tuh harusnya teks gitu, ini bukan integer. Nah teman-teman bisa klik di sini aja, terus teman-teman ganti ke string ya, string ini ya. Tapi kalau di sini karena udah benar, jadi sudah dipastikan benar, dia sudah otomatis, jadi ya nggak usah diapa-apain lagi. Itu ya teman-teman ya, karena beberapa case akan terjadi seperti itu. Atau teman-teman bisa ini diskon mau diganti aja, mau di rename, bisa nih teman-teman rename ya, tinggal di rename aja. Karena kalau misalnya kita mau rubah dari Excelnya dari Excel atau dari CSV-nya tuh bisa-bisa aja, tapi teman-teman nggak mau ribet nih misalnya malas lagi buka CSV-nya, bisa di rename dari sini ya. Terus dia juga di sini bisa bikin create calculate. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa di file CSV atau di file Excelnya itu membuat sebuah formula gitu kan, ya udah bisa dibuat formula di sini. Tapi saran saya mendingan data tersebut di-clearkan dan di-cleaning sebelum diupload ke bahasanya jadi upload, diimport ya, diimport ke aplikasi Tableau Public Desktop ini gitu ya. Nah kita lanjut ke ini iklan. Kita lanjut ke sheet 1 ya, ke sheet 1 ya. Nah di sheet 1 ini dia itu teman-teman bisa lihat sendiri ya, dia itu ada beberapa panel gitu ya, dimana panel yang di atas ini biasanya kita gunakan untuk mengopen. Misal kalau open nih, open ini ya, ini sebenarnya ya standar-standar aja ya. Ini bisa new data source, jadi data ini bisa dua, tapi kalau saya jelasin lagi nanti kayaknya pas ini sambil kita praktek itu nanti lupa lagi. Jadi ini kita jelaskan sambil praktek, jadi mana yang kita butuh gitu kita jelaskan gitu aja ya teman-teman ya. Sorry nih kalau saya ngomong yang ribet nih, karena lagi puasa nih, kering tenggorokan. Oke ya, lanjut ya. Jadi di sini ada field yang tadi di CSV. Di sini ada dimension dan ada measure name ya. Oke, kita mau coba bikin sebuah ini teman-teman, sebuah bar chart ya. Jadi di sebelah sini nih sebentar ya nih. Ini pointernya kenapa sih nih, kayaknya dari mouse nih. Nah, ini pointer deh. Di sebelah sini nih di panel show ini, dia itu teman-teman bisa pilih banyak gitu kan. Ada beberapa chart. Kenapa sih ini kok masih gelap gini? Karena teman-teman belum memasukkan di sini kolam sama rows-nya nih. Nah, terus kita coba aja ya langsung ya teman-teman ya.
kita cari yang namanya departemen. Nah, departemen ini kita tarik, kita masukin ke rows dulu nih. Nah, ini akan tampil seperti ini nih bentuknya nih ke bawah. Nah, terus di row berapa gitu kan, di baris keberapa. Rows itu dia itu maksudnya baris 1, baris 2, baris 3 dan seterusnya ke bawah. Terus kalau kolam itu di kayak 1, 2, 3 gini kan, dia baris ke bukan baris, maksudnya kolam itu nyampingnya dari kiri ke kanan. Bahasanya gitu aja lah ya teman-teman ya, biar agar mudah dimengerti ya. Terus ini kita coba cari dulu nih. Ini yang hidup di panel show-nya itu cuma satu ya, karena kita ini baru narik satu field doang. Terus kita taruh di row, berarti yang bisa digunakan hanya text table doang ya. Terus kita mau coba sales, cari yang namanya sales. Ini biasanya berupa integer ya teman-teman ya. Teman-teman tarik aja terus masuk ke columns. Nah, ini sudah muncul, ini enggak terlalu kelihatan. Jadi kalau teman-teman mau gedein, tinggal klik enter fire aja, enter view atau mau fit height itu fit width juga boleh, tapi enakan tuh langsung di enter view aja ya. Jadi dia otomatis. Nah, terus gimana nih di ini hilangin aja nih, Bang gitu kan. Ini kayaknya ngelihatnya juga malah nutupin, tinggal klik aja nih, tuh klik dia maka hilang. Tapi kalau teman-teman butuh suatu saat tinggal klik lagi dia akan muncul. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa pilih, teman-teman mau misalnya nggak mau bar gitu kan, tapi maunya pakai line. Nah, teman-teman diklik aja line-nya, maka dia akan berubah menjadi line. Terus teman-teman itu bisa ganti lagi, misalnya pakai line tapi gimana ya gitu kan, bingung kan. Mau diganti lagi, misalnya teman-teman mau ganti ke yang kayak area, bisa aja kayak gini, atau mau ganti lagi nih, pokoknya sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman ya. Jadi bisa diganti-ganti seperti ini. Kita balik ke bar ya. Oke, selanjutnya di dalam bar chart ini itu ada maksudnya itu di bar chart ini tuh ada, kita bisa menambahkan sebuah kita bisa di dalam bar chart ini kita bisa menambahkan sebuah filter gitu kan. Filter itu nanti di mana filter ini nih, misalnya kita mau menyaring departemen furniture aja gitu, atau office supplies aja gitu, atau teknologi aja. Teman-teman tinggal klik di departemen, klik seret, drag and drop, masuk ke filter. Nah, kolom filter ini untuk memfilter teman-teman. Jadi misalnya tadi mau yang tampil hanya furniture, ini centangnya dihilangin aja, terus teman-teman apply. Nah, maka jadi dia yang muncul adalah furniture doang. Terus apakah cuma seperti ini aja Bang gitu kan, harus difilter dari sini? Oh ya enggak, ini hanya pengaturan aja. Jadi teman-teman di sini bisa diklik tanda panahnya. Jangan 2 kali ya, kalau 2 kali dia muncul kayak gitu. Diklik aja sekali aja sampai muncul kayak gini. Terus teman-teman klik show filter. Nah, nanti dia ada show filter kayak gini. Jadi masih centang dia muncul. Nah, nanti ini yang digunakan di dashboard Tableau gitu, agar lebih menarik gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang ini bisa diganti gak sih? Kok cuma bentuknya kayak gini? Bisa aja teman-teman. Teman-teman klik yang tanda panah ini, kelihatan ya, ada tanda panah di sini. Terus teman-teman tinggal pilih mau single value list gitu kan. Jadi pilih salah satu kan kalau kayak gini nih. Tuh, furniture aja, office supply aja, teknologi aja, atau all atau semua. Ini kita coba satu-satu ya biar teman-teman lihat ya. Nah, ini untuk drop down-nya bisa kayak gini. Terus bisa gini juga.
Dan ini banyak lagi ya, ada multiple values drop down. Jadi sebenarnya itu multiple value drop down itu cuma dia berupa drop down tapi dia centang-centang juga gitu sih. Tapi kalau saya sih lebih suka pakai yang kalau yang tadi tuh yang single value list atau single value drop down. Jadi saya lebih suka pakai yang ini, teman-teman. Jadi untuk filter digunain pakai itu ya, pakai itu apa seperti itu ya, teman-teman ya. Terus di mana lagi nih? Di saya oh ya, di bagian sini ini ada tanda panah kecil kayak gini nih, teman-teman nih, tanda panah kecil. Nah, ini teman-teman bisa bikin calculate yang mana nanti calculate-nya bisa dimasukin ke dalam filter juga, atau teman-teman bikin parameter yang mana parameternya itu bisa dimasukin ke filter juga. Atau kita mau contohkan aja ya, misalkan ini dihapus dulu, terus teman-teman masuk ke sini create parameter. Nah, nanti ada parameter begini, kita tulis aja misalnya kita mau namanya apa ya, parameter aja ya, parameter departemen gitu, departemen pakai S gak nih? Enggak kan? Oke. Nah, di sini tipe datanya apa? Karena departemen adalah string, jangan lupa teman-teman kan adalah string, furniture itu adalah teks dan itu adalah string. Kita pilih yang string. Nah, di sini kita pilih yang list. Nah, kenapa list? Nanti teman-teman bisa isi kalau mau di sini, kalau mau manual, atau teman-teman bisa di gini ya, di add dari mana nih? Dari departemen. Nah, di sini akan muncul otomatis nih, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal klik OK aja. Nah, setelah klik OK, ini teman-teman tinggal di show parameter. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Tuh kayak gini. Nah, ini belum ngaruh nih. Wah, ini belum ngaruh nih. Kenapa nih? Nah, caranya seperti ini. Kalau teman-teman nanti kita akan butuhkan parameter dan ini jadi gede nih, jelek nih. Kecilin dulu. Nanti teman-teman akan membutuhkan yang namanya parameter dan calculate. Nah, kita harus buat calculate-nya ya. Nah, di sini kita tulis aja calculation department misalnya. Departemen. Oke, dari sini teman-teman bisa tarik parameter ini. Terus nanti di sini kurang lebih nggak jauh beda ya sama Excel ya, tinggal sama dengan aja. Sama dengan terus tarik departemen yang dari sini, teman-teman. Nah, kalau dia tulisannya the calculate is valid ya, berarti itu tandanya calculate teman-teman sudah oke. Tapi kalau misalnya saya kasih contoh begini nih, nah ini dia ada the calculation contains error gitu kan. Jadi ada yang error nih, biasanya dikasih tahu tuh mungkin ada operator yang apa miss gitu kan. Nah, ini yang mana nih, yang H. H itu kan kayak apa sih gitu, dia mendeteknya sebagai operator. Operator itu kan sebenarnya ada beberapa macam tuh, ada kali, bagi, tambah, terus dan sebagainya gitu. Nah, terus iya bener ya operan ya. Saya agak lupa deh ya, abaikan aja dulu teman-teman. Nanti kita akan masuk ke ke penjelasan itu nanti aja dulu ya. Nah, terus di sini kita apply aja atau kita boleh langsung oke, boleh. Nah, ini calculate ini teman-teman bisa tarik drag and drop ke filter. Nah, nanti di sini kan ada true dan false. Ini biasanya digunakan biner ya, kode biner ya, 01. Tapi karena ini di tableau kita dipermudah bahasanya jadi true dan false. Bener apa enggak? Kenapa bener atau enggak? Karena nanti kan di sini kan kita pilih nih furniture. Nah, pas kita pilih furniture itu si tableau itu ngebaca nih mana yang furniture. Kalau dia jawabannya true berarti dia tampil. Kalau jawabannya false berarti dia nggak tampil. Tapi di sini kita dikasih pilihan mau yang tampil yang false apa yang true gitu kan. Misalnya kita mau yang tampil adalah yang true, kita klik dulu di sini yang true, terus kita apply. Nah, maka di furniture dia muncul di furniture ya. Ini karena saya nggak lagi ini belum di oke, jadi sini nggak bisa diklik tuh ting 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 gitu. Atau kita pilih false, terus kita apply, maka yang timbul muncul ya. Yang muncul itu adalah selain dari furniture itu berarti office supplies sama teknologi.
Kalau dua-duanya ya nggak ngaruh tuh, tampil semua, buat apa juga gitu. Kita ada filter tapi dua-duanya kita centang, itu kayaknya nggak mungkin banget ya teman-teman ya. Jadi sampai sini saya rasa sudah cukup jelas ya. Kalau teman-teman masih belum jelas, bisa di back lagi tuh, mundur-mundur lagi video ini ya. Oke, ini kita kasih true, kita play terus kita oke, atau bisa langsung oke juga bisa. Nah, ketika di gini klik tuh muncul. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya. Dari parameter udah, calculate udah, saya mau jelasin apa lagi nih. Tutlip. Jadi kalau di sini color ya, kita color dulu deh. Kita mau apa sih namanya? Ini biar kelihatan, berarti ini saya hapus dulu ya. Nah, jadi kayak gini. Jadi tuh kita mau departemennya itu warnanya berbeda gitu. Nah, ini teman-teman ingat, karena di sini rows-nya ada departemen. Nah, kita ambil departemen lagi. Dia di drag and drop ke dalam color. Nah, dia akan berbeda gini. Terus colornya itu bisa dirubah gak? Bisa. Teman-teman tinggal, ini kan nanti muncul nih, dia kayak gini nih. Teman-teman klik aja. Nah, di sini. Jadi misalnya ini mau dirubah warna ini. Terus habis itu di apply, maka dia berubah. Dan seterusnya ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Saya rasa teman-teman kalau hanya seperti ini pasti bisa, karena mudah banget gitu. Kita mulai belajar dari yang soft dulu, nanti kedepannya kita pakai case-case yang mungkin agak-agak ngejelimet gitu kan. Saya akan buat materi seperti itu biar teman-teman tambah mengerti gitu. Terus apa lagi ya? Ini udah size. Nah, size ini teman-teman tinggal selera ya, mau gede, mau kecil, mau sedang, ya itu selera aja. Nah, terus kalau label ini kayak semacam apa sih? Coba ya kita cek ya. So marker label. Nah, di sini di label itu apa ya? Maksudnya label bahasanya gimana ya biar enak? Oh, gini. Merek kayak misalnya kan mobil Toyota nih atau mobil Honda nih. Kan dia kan ada namanya tuh, misalnya Toyota Innova gitu kan, atau Toyota Fortuner, atau Honda Brio gitu kan, ada namanya kan, dia kasih tahu. Nah, di sini label ini maksudnya dari angkanya ini jadi keluar gini. Jadi teman-teman kalau ngeliat grafik itu ada yang grafik terus di sampingnya ada angkanya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi agak lebih menarik jadi lihatnya. Nah, terus di sini teman-teman bisa ganti apa namanya, mau kayak gini gitu kan, atau ini mau di tengah atau mau di depan. Nah, ini selera aja sih teman-teman ya, tinggal disesuaikan gitu. Ini mau di atas, bawah, tengah gitu kan, ya kurang lebih kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, ini untuk tutlip ya. Detail ini sebenarnya jarang dipakai juga ya. Nanti akan saya jelaskan, ini kita lewat dulu. Nah, di sini di tutlip ini kan ada yang namanya departemen sama sum nih, karena dia otomatis kan, karena kita tadi udah drag and drop si kolom sama si rows, dia udah masuk ke sini. Atau kita mau tambahin lagi nih, sebenarnya kita mau tambahin lagi, teman-teman bisa tambahin, tinggal masukin aja. Misal kita mau tambahin yang namanya region, mungkin region, tulis region. Terus teman-teman tinggal klik insert, cari region. Ntar lu, ini mana all files, harusnya ada region, atau kita masukin aja deh dari sini. Ntar lu, ini harusnya bisa ya, masuk region, sheet, pack number, full name, parameter department. Oh, gini teman-teman, ini nggak bisa langsung kayak gini ya, maaf saya agak lupa tadi. Ini kita hapus aja dulu, terus ini kita oke. Nah, teman-teman langsung tarik aja kayak gini ya. Mana region? Ini region.
teman-teman tarik aja masuk ke tutlip begini. Lalu tutlipnya kita buka, nah dia akan masuk kayak gini ya. Misalnya ini mau ditaruh paling atas, bisa aja taruh sini, terus departemennya di enter. Jadi begini ya teman-teman ya, tinggal oke, maka dia muncul ya itu regionnya kayak gini, karena emang isinya regionnya itu tanda kali kayak gitu ya. Coba kita cek region. Enggak tuh, region S West Central Java, kenapa dia munculnya tanda kali begini ya? Region. Oke teman-teman, jadi di sini udah ketemu nih ya, kenapa tadi si region itu nggak bisa masuk di tutlip. Ternyata setelah saya cek-cek nih di datanya nih, di datanya ini saya cek, dia itu jadi di kan kita kan itu apa namanya, sebentar saat kita buka sheet ini kan kita Rosnya itu departemen gitu ya. Nah jadi satu departemen ini ternyata itu ada berbagai ya ini keluar mulu, ada berbagai macam region, ada S, ada sentral misalnya gitu ya, ada west. Nah jadi dia nggak bisa munculin si tabelnya itu, logic tabelnya itu bingung jadinya, dia mau munculin west apa munculin ini apa namanya ya gitulah ya, dia jadi bingung. Nah dia bisa kita tarik misalnya region, kita tarik kayak gini, nah dia akan terpisah, ada central, S, south, west. Nah dia jadi nggak bingung nih kalau kita tarik regionnya ke dalam tutlip, maka dia akan muncul tuh region west. Nah ini kenapa double, ini karena double, jadi kita buka dulu, kita hapus satu ya. Nah jadi kayak gini teman-teman. Oke ya, karena dia tuh dalam satu departemen ada 4 ini, jadi dia nggak akan mau memunculkan. Sekarang kita pembuktiannya, kalau kita hapus, nah dia pasti nggak muncul si apa namanya regionnya, jadinya dia ya kayak gitu, missing file tuh, missing file. Kalau kita paksa misalnya paksa gini, kita paksa gini ya, ntar dulu, terus ini oke dulu, terus regionnya ini kita hapus, terus kita tarik lagi, kita tarik ke bagian tutlip. Nah dia di sini tetap nggak akan keluar teman-teman, jadi kayak gitu ya, kurang lebih begitu teman-teman. Oke kita lanjut. Kenapa dia nggak mau? Ternyata si region ini bisa ada 4 di dalam sebuah departemen. Terus kalau misalnya gini, kita pakai regionnya di sini, terus departemennya di sini, itu bisa. Nah ini baru bisa nih. Terus regionnya kita kasih di tutlip. Tuh ini bisa juga ya. Kalau tutlipnya nggak muncul, berarti dia belum masuk ke sini. Kita masukin dulu region, terus kita ambil dari sini region. Oke. Nah dia akan muncul sentral, S gitu ya, kayak gitu ya. Kalau departemennya kita hapus, bisa aja dia departemen kita hapus tuh, jadi ya seperti itu, karena dia departemen itu tetap satu ya, jadi ada tingkatannya. Misalnya kayak gini teman-teman, ini merek mobil nih, merek mobil itu ada misalnya Toyota lah, saya ambil Toyota ya. Toyota itu ada yang Calya, Toyota Calya ya, iya Toyota Calya, terus ada yang Toyota Agya, ada yang Toyota Avanza gitu kan, dia tingkatan kayak gitu. Jadi misalnya ini Toyota itu adalah sebuah brand gitu kan. Nah brand ini memiliki beberapa macam tipe. Nah tipe ini jadi di dalam brand itu bisa jadi banyak tipe. Jadi ketika kita cuma masukkan di dalam rows atau di dalam kolomnya itu hanya mereknya,
Terus kita panggil tutipnya itu, tipenya itu jadi tutip tanpa kita panggil ke rows-nya. Jadi dia akan bingung nih, karena tadi satu grafik itu dia bingung. Ini gue mau munculin apa gitu, kurang lebih kayak gitu ya di logiknya ya. Ya pokoknya seperti itulah teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Kita apa lagi nih? Kita tambahin region aja ya biar bagus, biar agak banyak. Nah jadi kayak gini ya teman-teman ya. Oke. Ini regionnya ditambahin lagi. Region, tambahin lagi insert region. Terus ini boleh diganti Hanover atau apa, bebas saja teman-teman. Udah ya. Tuh udah ya teman-teman ya. Nah ini udah, kalau udah kayak gini kita mau bikin ini kan namanya lembar kerja ya. Berarti nanti kalau mau ditampilkan ke akun kita, ini kita mau tampilkan ke akun kita, teman-teman tinggal masuk ke dashboardnya sini nih, new dashboard. Kalau ini teman-teman mau nambah worksheet ya. Nah ini kita ke new dashboard. Nah di sini teman-teman nih, ini kan ada handphone ya kan, ada handphone ya. Kalau teman-teman nggak butuh ini bisa di delete aja, tapi kalau teman-teman butuh biarin aja. Terus nanti ini susah pointernya, maaf teman-teman ya. Nah ini kita pakai default. Nah di sini kan default. Nah ini teman-teman sebenarnya saya saranin otomatis aja ya. Jadi dia otomatis menyesuaikan dengan screen laptop itu. Nah ini nanti ada worksheet kita nih di sini nih teman-teman, tinggal tuh jadi kayak gini ya. Oh ini masih sheet 1 nih, bisa dirubah sendiri namanya, misalnya grafik department. Terus kita oke aja. Nah jadinya kayak gini. Ini sudah jadi ya teman-teman ya. Sudah jadi sebuah dashboard. Terus saya mau bahas apa ya? Oh iya, saya lupa. Saya sebenarnya mau di dashboard ini saya mau bahas dulu ini, jadi kita close dulu. Kita hapus dulu. Ini juga sebaiknya kita hapus dulu. Jadi di sini ada beberapa menu nih teman-teman nih. Saya gedein ya. Nah ini ada horizontal container. Jadi kalau teman-teman drag and drop. Nah ini kalau satu nggak kelihatan ya. Misalnya saya lagi nih. Nah dia bentuknya itu, aduh ini susah banget mouse-nya. Bentar. Nah dia jadi horizontal tuh. Nah gini. Jadi teman-teman mau bikin dua kayak gini. Jadi nanti misalnya di sini ada dua worksheet kan gitu. Tok. Nah ini kan tadi udah kepake parameter nih. Parameternya kita hilangin aja dulu. Misalnya ada dua. Ntar dulu teman-teman. Ini di delete dulu. Misalnya kita mau nambah lagi nih horizontal. Nah tambahin kayak gini. Terus ini kita seret lagi. Seretnya coba deh. Oh nggak bisa teman-teman, ternyata dia satu worksheet ya, saya lupa dah. Duplikat dulu. Nah ini misal kita duplikat, kita mau seret lagi yang kedua. Nah jadi kayak gini gitu ya. Nah terus horizontal tuh untuk seperti itu. Ini kita back dulu, kita back. Nah teman-teman ini vertikal sama ya, kalau vertikal cuma bedanya dia kita naruh di, nah kayak gini. Jadi dia ke bawah dia ya, bukan ke samping. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Nah terus di teks ya, teks ya. Kita mau nambahin teks, misalnya ini sebuah judul. Nah ini ntar bisa diganti-ganti sendiri, mau di tengah, mau ininya itemnya semana gitu kan. Ntar bisa di blok dulu warna hitam. Terus itu mau di bold juga, mau digedenya seberapa, tinggal oke. Nah ini jadi kayak gini. Ini kita ganti aja ya, grafik
Nah ini terus di bawah ini kan masih kosong nih, teman-teman mau kasih horizontal vertikal ya harusnya. Nah taruh ini udah ada vertikal di sini. Terus harusnya kan ini tinggal gini aja nih. Tuh, jadi kan dia agak lumayan. Tapi di sini ada grafik departemen nih. Kita hide aja ya. Jadi teman-teman klik di sini, klik kanan, terus hide title, maka hilang. Jadi kayak gitu. Terus kalau di bawahnya masih ada lagi nggak? Masih nih. Biasanya kalau apa namanya nih teman-teman nih, yang sering dipakai itu adalah image. Image itu memasukkan gambar ya. Jadi teman-teman tinggal copy aja, terus masukin gambar kayak gitu. Terus untuk blank biasanya kita buat menutupi aja, nutupi misalnya ini supaya ya gimana ya. Misalnya saya kalau blank itu buat nutupin, terus saya pakai floating ya. Gini bedanya float sama float itu gini. Kalau float itu dia itu nggak responsif, dia akan tetap di di posisi yang teman-teman atur gitu kan. Misalnya teman-teman atur gini nih, dia kan bisa terbang-terbang gini. Saya mau ngambil teks ya, teks tuh. Jadi dia tuh bisa ini floating. Nah tuh dia terbang gini kan. Jadi tuh dia bisa di atas floating itu bisa di atasnya dari si yang duluan kita masukin gitu, bahasanya gimana. Ya pokoknya kayak gini lah teman-teman ya, saya bingung juga nih jelasinnya bahasanya gimana. Jadi floating itu untuk ya seperti ini aja, untuk memasukkan kayak gini. Tapi saya sangat tidak sarankan untuk floating ini ya kalau misalnya teman-teman buat grafiknya itu mau responsif, karena dia nanti nggak responsif kalau pakai floating jatuhnya. Dia bener-bener posisinya ya fix aja kayak gitu. Jadi saya biasanya pakai tight aja, terus disesuaikan mana yang paling enak dilihat aja gitu teman-teman. Jadi sampai sini aja ya. Terus kita mau lihat fontnya. Nah ini tampilan fontnya kayak gini. Oke ya. Nanti teman-teman tampilan fontnya kok jelek banget bang, masa ininya di bawah gitu ya. Ini bisa teman-teman atur aja sendiri. Teman-teman atur kayak gini terus ini yes. Nah ini teman-teman bisa tarik aja ke atasin dar kayak gitu kan. Nah ini kok aduh malah kegedean nih, tarik aja kayak gini tuh. Terus ini di bawah ya udah oke. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau ini mau dipakai ya kayak gini, mau gak dipakai juga bisa gitu. Gak dipakai tinggal dihapus aja, tinggal delete layout. Oke, nah sekarang gimana caranya nih kita mau masukin grafik yang telah kita buat ke dalam Tableau. Dalam Tableau public ya maksudnya ya. Nah, di sini teman-teman tinggal klik file, terus teman-teman klik save to Tableau public. Jadi saya kayak begini saya ingat lagi nih fitur-fiturnya nih. Oke, ini accept all cookie aja. Terus di sini masukkan email yang tadi teman-teman daftarin ya. Tadi saya pakai email apa ya? Bentar. Saya pakai email game ya. Kayaknya game 08 ini ya. Remember me aja supaya nggak masuk-masuk lagi. Biasanya dia prosesnya nggak terlalu lama ya. Nah ini dia udah masuk. Terus namanya apa, workbook enggak ya, kita ganti aja ya grafik pertama gitulah ya. Kita save. Tep. Nah ini lagi publish ya teman-teman ya. Tergantung sinyal internet teman-teman nih. Semakin cepat juga dia diupload. Nah dia sudah akan tampil di website teman-teman nih kayak gini. Nah kalau udah kayak gini teman-teman, ini udah bisa teman-teman ambil aja ini linknya, udah bisa di embed gitu kan, atau di sini kan juga ada nih tinggal copy embed terus masukkan ke HTML. Jadi nanti
dashboard teman-teman akan tampil gitu ya. Atau mau ambil yang ini juga boleh, copy ntar biasanya taruh di iframe, bisa taruh di ya pokoknya di embed ya, jadi dia itu udah bisa tampil. Ini adalah produk pertama kita, mengenal beberapa fitur yang ada di Tableau. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf nih ya teman-teman ya. Saya akan terus men-share ilmu-ilmu yang saya miliki. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di subscribe yang paling penting. Terus kalau ada pertanyaan tinggal tulis di kolom komentar. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.